menutupi kealiman dirinya. Orang yang menghinakan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angbai dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di podcast JPSA Jejak Perjalanan Spiritual Angbai, dan alhamdulillah di luar biasanya malam ini kita kedatangan tamu lagi, guru kita Kap Kiai Khalid Pranakarya, ketua FSSN, pendiri FSSN, penanggung jawab FSSN. Apa kabar Kap? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Angbai yang dirahmati Allah, di podcast kita malam ini temanya tentang Malamatiyah. Tapi sebelum kita melanjutkan ke tanya jawab kepada Kap, izinkan Angbai untuk menyapa dan para sahabat Angbai. Sahabat Angbai yang dirahmati Allah, pesan Angbai, jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak dzikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kap, punten nih, langsung aja untuk supaya Angbai, Angdan dan para sahabat Angbai supaya wawasannya nambah lagi nih. Angbai di sini akan mempertanyakan tentang Malamatiyah. Malamatiyah itu apa sih, Kap? Ya, terima kasih Angbai, Angdan. Oke. Ini okrai banget nih. Ya. Tema pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Malamatiyah itu banyak pendapat ya. Ya, Kap. Mudah-mudahan Kap bisa jawab, kalau ada kekeliruan mohon diluruskan. Ya. Oke. Jadi Malamatiyah itu adalah sebuah makom spiritual. Orang yang menutupi kealiman dirinya. Orang yang menghinakan dirinya. Ada juga yang berpendapat bahwa Malamatiyah itu satu aliran torekot yang berada di Baghdad, Persia pada abad ke-9 Masehi. Jadi orang-orang yang mengikuti torekat Malamatiyah itu orang-orang yang menghinakan dirinya, orang yang ingin terlihatnya itu jelek gitu. Dia tuh menutupi kealiman dirinya, lebih baik dicaci maki daripada dipuji gitu. Jadi Malamatiyah itu seperti itu. Tapi Kap berpendapat bahwa Malamatiyah itu satu tingkatan orang yang sudah mampu melakukan kehidupan yang menyembunyikan dirinya gitu. Dia itu malah seneng dihina, dicaci oleh manusia. Tujuannya dia takut kalau dipuji sama manusia itu tergelincir. Dia ingin hanya yang memuji dia itu hanya Allah. Gitu. Jadi benar-benar dia tuh bagaimana dia tuh menutupi kesolehan dirinya, kealiman dirinya. Dia bisa aja berperilaku seperti pengemis, berperilaku seperti dia tuh bercocok tani gitu loh. Dia tuh
di pasar gembel. Iya, iya. Kadang-kadang gabung bergaul dengan orang-orang yang urakan. Tetapi padahal dirinya tuh benar-benar teguh. Betul. Di dalam hatinya tuh selalu berzikir, selalu bermahabbah dengan Allah. Selalu di dalam hatinya tuh tidak pernah lupa dengan Allah, selalu berzikir. Tapi dia casingnya tuh menghinakan dirinya. Jadi orang melihatnya kalau mati, wah, Kayak orang gembel seperti itu ya. macam-macam lah. Ada Orang yang alik ngomel, gitu. orang urakan itu Banyak loh. versi Ya, ya, Kang. gitu seperti itu orang Malaysia. Jadi intinya orang Malaysia itu orang yang menutupi kealiman dirinya. Orang yang menghinakan dirinya. Jadi masih mending terlihat seperti jelek gitu Iya, iya, iya. daripada dipuji. Betul. Gitu loh. Oke, Ada persamaannya nggak tuh dengan jadab itu, Kak? Malamatia itu. Sebenarnya Majdub. berbeda ya. Kalau jadab itu seperti orang gila. Iya, Jadi dia tidak sadar. Iya. Jadi saking dia tuh mabuk cintanya sama Allah gitu loh. Mahabbah yang bener-bener Ya. cintanya. Sehingga dia tuh alam sadarnya tuh seperti hilang gitu loh. Kalau malamatnya dia sadar. Sadar ya? Dia sengaja gitu loh. Bahkan orang malamat itu kalau bisa sholat dia juga nggak ada yang lihat gitu loh. Ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi memang sengaja menghinakan dirinya. Haji Kak? Bayu itu nggak pernah sholat. Padahal sholat bersembunyi gitu, ngumpet. Jadi dia masih mending dicaci maki itu malamatia itu. Itu Memang perbedaannya. itu sangat sulit dan langka. Ada juga yang berpendapat beberapa para ulama, malamat itu seorang tingkatan waliullah. Ada makom waliullah hierarki namanya wali malamatia. Bisa jadi orang-orang yang mampu melakukan kehidupan malamatia itu ya seorang wali. Karena orang-orang biasa sangat sulit itu. Sangat sulit dengan cacian, dengan hina. Betul. Gitu loh. Berarti berbeda sama jadab itu ya, Kak? Berbeda. Jadab memang beliau tuh lupa hilang kesadaran, tapi karena kecintaan beliau gitu dengan Allah gitu loh. Gitu loh. Kalau malamatia memang disengaja unsurnya Kak, Iya, ya. iya. Menghinakan dirinya seperti halnya di konten kita kemarin Angdan. Untuk menutupi kealiman dirinya, Iya, menutupi kealiman dirinya seperti menjemunyikan, Betul. Pak. menjemunyikan. Seperti halnya konten kita kemarin Angdan yang dimana tentang Kirolia itu Kak ya. Yang Ya, dimana seperti itu. Beliau itu masa hidupnya memelihara anjing kan gitu Kak. Iya, iya. Sampai beliau juga istilahnya di situ masyarakat di Cikalahang itu kan nggak ada yang tahu Kak. Iya. Beliau itu seorang ulama, seorang yang hebat lah istilahnya Seperti di itu. agamanya. Iya. Tapi setelah tahunya kan setelah banyak ulama-ulama kiai-kiai dari luar Yang berguru. dari luar Cikalahang yang berguru ke Iya. beliau. Sedangkan orang Cikalahang sendiri kan yang itu mereka menganggapnya orang biasa karena beliau petani seperti itu Kak ya. Bahkan dia tuh lebih senang dihina daripada dipuji. Mungkin ini sih pendapat pribadi Kap ya. Ya Kak. Seorang yang malamatia tuh Kap ibaratkan contoh Gus Dur dan Gus Mik. Gus Dur itu dia itu biasa dihina itu. Gus Dur disebut kafir, Gus Iya. Dur disebut aneh-aneh, Gus Dur itu Zionis. Benar. Padahal Gus Dur seorang waliullah, ulama Betul Kak. besar itu. Betul Kak. Gus Mik itu dari pelosok, pesantren pelosok, pendiri Majelis Zikir Gopilin. Iya. Pernah dalam masa Gus Mik itu setiap malam bergaul dengan, mohon maaf, dengan PSK di tempat prostitusi doli dulu Iya. dengan mucikari. Gus Mik tuh padahal istilahnya pakai kacamata, nangis dia tuh. Dalam hatinya tuh dia tuh bener-bener memanusiakan manusia. Sehingga para kiai pernah juga bukan membuli, menghakimi Gus Mik. Masa seorang kiai bergaul dengan prostitusi gitu loh. Nah, akhirnya Mbah Hamid dari Pasuruan tuh memberikan tahu bahwa Gus Mik itu seorang wali tersebut, orang yang malamatia, orang yang menutupi kealimannya. Dia bergaul dengan WTS, Betul. bergaya seperti koboi, pakai jin. Jadi memang sulit makom itu tuh untuk Betul. orang-orang biasa Betul. mampu melakukan hal itu sangat sulit, Betul. sangat langka Karena sekali. itu prosesnya luar biasa menurut Iya. analisa saya. Karena apa? Benar-benar orang yang begitu hebat seperti halnya Gus Dur lah. Keikhlasannya itu. Iya. Gus Dur yang mana beliau tuh menjadi presiden Dicaci, Republik Indonesia. dimaki, Terus udah biasa. keturunan dari seorang ulama besar juga kan Kap. Dan Tapi- beliau ulama besar. Iya betul, keturunan dari ulama besar, beliau sendiri menghinakan dirinya gitu loh. Iya. Artinya biarkan, saya mau dijelaskan seperti apa. Sama dengan Gus Mik itu. Betul kan? Jadi Gus Mik juga begitu. Ini pendapat pribadi Kap bahwa
Gus Dur dengan Gus Mik itu seorang yang malamati ya. Iya. Orang yang sangat langka sangat sulit untuk orang bisa mencapai itu. Itu Ang Bay. Tidak peduli dengan pujian dan hinaan orang lain itu. Ya. Bahkan senang bahkan dia tuh merasa senang dicaci dimaki itu. Karena yang berhak untuk memuji itu hanya Allah gitu. Karena menurut orang-orang yang itu pujian manusia itu menjerumuskan. Betul. Gitu, menjerumuskan. Prosesnya luar biasa untuk malamati ya. Ya, saya membayangkan di sini Kap, yang dimana belum tentu saya jauh banget ini Iya. untuk menuju itu Kap, Sangat luar sulit. biasa. Langka. Istilahnya ya saya manusiawi lah, mau gimana pun kadang masih ada istilahnya ganjalan ketika ada yang sedikit memprolog saya atau apa gitu loh. Seperti itu. Jadi ya untuk proses itu apalagi seorang Gus Mik dan Gus Dur sebagai contoh gitu loh. Jadi Yang orang-orang dimana melakukan gitu ya jelas secara ilmu agama sudah mumpuni. betul kan. Nggak mudah. Harus tahu juga batas-batasannya. Jadi terkadang orang melihatnya urakan orang gaul sama preman, padahal lagi malamati ya. Kita nggak boleh langsung mengejar seperti itu ya. Pak pasti Gus Mik itu punya misi. Dia tidak perlu ngajarin para PSK yang di Doli itu dengan getaran Mahabadiyah dia dekat dengan mereka. Mereka tuh akhirnya Siarnya itu dengan sendirinya sadar gitu loh. Jadi orang malamati tuh benar-benar dia tuh menghinakan dirinya untuk menutupi kealiman. menjemunyikan kealiman dirinya. Itu intinya. Subhanallah. Luar biasa nih konten kita malam ini Angdan. Iya meskipun kita obrolannya nggak panjang lebar seperti biasanya gitu, tapi memang ini ngena banget. Mungkin kurang lebih seperti itu Kap, untuk pembahasan konten kita malam ini. Nanti insya Allah sahabat Angbay di podcast kita di malam-malam berikutnya atau hari-hari berikutnya kita akan membahas tentang pangkat-pangkat wali juga mungkin Kap gitu loh. Tapi selalu okray kan Kap kalau kita Insyaallah. Kap kita Mudah-mudahan jawaban Kap itu walaupun tidak detail mudah-mudahan pas gitu. Kalau misalkan kurang pas mohon dikoreksi. Tapi pesan-pesan untuk para sahabat Angbay nih dalam artian Angbay juga pernah menemukan orang-orang seperti itu Kap di perjalanan Angbay yang dimana ada di pasar ini orang menganggapnya maaf nih Kap ya, maaf para sahabat Angbay ini menganggapnya ini orang gila nih, orang gembel nih, padahal dia diajak ngobrol sama Angbay nyambung. Setelah itu dia juga uluk salam gitu. Kita tidak boleh berprasangka buruk sama orang. Kadang-kadang orang tuh menutupi, bersembunyi dalam terang. Betul Kap. Malah saat itu juga Angbay sendiri dikasih suatu ijazah untuk melakukan ini dan sebagainya gitu loh. Tapi Angbay sendiri belum tentu mampu nih gitu loh seperti itu. Oke, sahabat Angbay yang dirahmati Allah, kurang lebih di malam hari ini pembahasan malam Matia seperti itu. Mungkin di konten kita berikutnya gitu akan membahas tentang pangkat wali-wali yang lain lah gitu. Oke, sahabat Angbay yang dirahmati Allah, jangan pesan Angbay jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak zikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Alhamdulillah alamin. Aturus nuhun Kap. Sama-sama. Terima kasih sahabat Angbay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okray.